Oke, selamat pagi. Pagi. Nah, kita sekarang mempelajari tentang virus. Materi kita tentang virus. Nah, yang akan kita pelajari pertama replikasi virus secara titik. Yang kedua, replikasi virus secara lisogenik. Yang ketiga, replikasi virus untuk penyakit. Setelah itu nanti kita akan menjawab yang namanya kuis, lalu latihan konsep untuk memperoleh yang namanya search, ya kan? Oke, kemarin kita sudah belajar virus. Definisinya sudah. Replikasi ini artinya reproduksi. Nah, reproduksi virus atau replikasi virus terjadi melalui 3 mekanisme. Yang pertama, itu ada namanya infeksi virus. Infeksi virus ini artinya si virus mengambil alih membaca, sama ya? Tahu kan membaca? Apa yang membaca? Menghack boleh. Lalu apa yang membaca? Apa? Mengendalikan boleh. Atau mengendalikan, membaca. Yang dibaca, yang dikendalikan di sini si sel inang. Ingat, sel inang ini bisa dia si bakteri, bisa dia si tanaman, bisa dia di si hewan. Oke, ingat kemana dia dituju? Apakah ke si bakteri? Apakah dia menyerang bakteri? Apakah dia menyerang hewan? Apakah dia menyerang si tumbuhan? Oke, itu sel inang. Nah, untuk apa? Dia mengambil alih untuk apa? Untuk memperbanyak materi genetik dan komponen virus. Materi genetik kemarin fungsinya apa? Ingat, virus itu materi genetiknya DNA atau RNA, atau bukan keduanya. Artinya pilihan. Jika sudah ada DNA, berarti tidak ada RNA. Oke. Nah, jadi untuk apa materi genetik diambil? Apa fungsi DNA? Apa fungsi RNA? Kalian tahu? Ingat, itu untuk kegiatan sel. Artinya dia mengambil penuh kegiatan sel. Dia yang mengendali, dia yang mengatur.
seperti itu. Jadi dia mengendalikan si yang ditumpanginya. Kau ikuti aku, itu. Jadi dia sudah menumpang, dia merasa berkuasa, seperti itu. Lalu dia membentuk dirinya. Pada waktu dia memperbanyak materi genetik, sudah, dia akan membentuk yang namanya kapsomer. Ingat, berarti ada si kapsid, nanti ada si kepala, ada si leher, ada si badan atau ekor. Lalu terbentuklah dia individu. Siapa? Si virus. Jadilah dia virus baru. Oke? Lalu yang kedua, bagaimana caranya replikasi? Di sini dia memperbanyak komponen virus. Ingat, tadinya ada kepala, ada leher, ada badannya, ada ekornya. Jadi banyak kepalanya, banyak ekornya, banyak badannya. Mereka berkumpul. Jadi si ekor menuju ke sifat kepala, menuju ke leher. Jadi mereka membentuk satu satuan. Misalnya ada 10.000 kepala, berarti akan menghasilkan 10.000 virus. Oke? Ingat, mereka semua bersatu, membentuk satu tubuh utuh. Oke? Lalu apa lagi? Nanti di sini akan terjadi pembentukan partikel virus. Jika mereka sudah banyak, sudah hinggap ke suatu ruang, dia akan keluar dari ruang itu, keluar lalu menuju ke tempat lain. Artinya dia menyerang semua bagian. Oke? Menyerang semua bagian. Itulah cara mereka bereproduksi, bereplikasi. Replikasi artinya bereproduksi. Oke? Nah, ya silakan. Silakan. Yang kedua, jenisnya. Artinya daur mereka, reproduksi mereka itu melalui dua cara. Pertama, ada namanya litik. Yang kedua, ada namanya lisogenik. Ini daur reproduksi mereka. Ada dua jenis, ada dua cara. Melalui satu litik, yang kedua lisogenik. Nah, apa itu litik? Litik ini berasal dari kata lisis. Lisis ini artinya pecah. Berarti sel pecah, si sel inang. Ingat, si sel inangnya pecah. Mereka keluar lalu mencari daerah lain. Jadi untuk mereka berkembang, mereka butuh banyak daerah. Semakin banyak mereka, berarti individu itu, sel inang itu akan sakit. Karena apa? Mereka sudah menyerang semua organ. Pada akhirnya bisa aja mati atau meninggal. Nah, ingat, pecah sel inang. Misal dia menyerang jantung, berarti jantung kamu rusak. Dia akan keluar dari jantung menuju siapa? Ke lambung. Lambung kamu akan dirusakinya. Akan keluar lagi dia menuju siapa? Ke usus. Jadi dia, iya. Makasih ya Bu. Iya. Artinya dia menuju organ lain untuk memperbanyak diri. Oke? Litik
sel inangnya pecah. Nah, lalu di sini yang harus kita ketahui, si bakteriofag, fag itu virus. Nah, si bakteriofag ini mengambil alih berarti membaca. Oh, tadi lagi, selain baca, mengambil alih apa lagi? Mengendalikan. Iya. Ingat, dia mengendalikan si sel inang. Kalau pikir nggak tahu diri ya, sudah dia menumpang, kita dikendalikannya, kita dibunuhnya. Iya kan? Pas kan? Sudah menumpang, membunuh lagi. Dia membajak atau mengendalikan si sel inang. Lalu nanti ingat, di sini dia mengambil materi genetik. Lalu ingat, sebelum diambil itu dilubangnya dulu. Karena dia masuk harus merusak dulu. Misal ini sel. Nah, dia di sini. Nah, ingat, di sini ada kakinya kan? Ingat gambar kemarin, jarum penusuk. Nah, ini akan dilubanginya. Jadi si jarum penusuk akan melubanginya. Dilubangi lalu akan keluar yang namanya lisozim. Nah, keluar lisozim, ini dia berlubang. Dia berlubang, lalu di sini keluarlah dia materi genetik si virus. Nah, ingat, di sini sudah ada materi genetik asalnya, ya kan? Si selnya, ya kan? Nah, lalu nanti ini nanti akan dihabiskannya, dikendalikannya. Jadi dia merajai, dirajai semua ini. Jadi si materi genetik awal dimusnahkan ya. Sudah, ingat dia mengendalikan. Terlebih dahulu dilubanginya. Nah, untuk memperbanyak kelompoknya. Oke? Nah, kita bentuk dua kelompok. Kita ini ada 3, 5 berhadapan, ini ke sini berhadapan. Nah, kayak saya coba ke belakang. Sekitar 10 menit ke belakang. Oke. Berhadap ke belakang aja, ini gitu kan. Nah, saya kasih link. Be careful. Bisa sayang. Oke, be careful. Oke, dah. Itu ada 2 link yang saya berikan. Buka HP-nya sayang. Dah. Tadi bagi yuk. Pertanyaan saya, dari artikel itu,
Apa manfaat dari bateriofik? Dari dua artikel itu, apa manfaat bateriofik? Lalu bagaimana mekanisme mereka? Apa manfaat si bateriofik? Why? Kenapa nggak bisa? Tunggu ya. Bisa tuh? Oh. Tunggu ya. Ada lu? Tunggu ya. Ya, kalau mau ditulis silakan. Itu inovasi. Langsung aja lah buat ya, itu kan bakteri lawan bakteri ya kan. Bisa lawan bakteri dengan bakteri. Coba ambil judulnya, lawan bakteri dengan bakteri. Bisa. Dapat? Dapat? Bisa? Lawan bakteri dengan bakteri. Bisa? Dapat? Nah, pertanyaan saya, manfaat si bateriofik. Apa manfaat si bateriofik itu?
Bisa? Kita mulai. Pertanyaan saya, apa manfaatnya? Bagaimana mekanismenya? Nggak perlu panjang-panjang. Apa keuntungannya gitu? Untuk apa dia dibuat? Seperti itulah. Coba kelompok wanita. Kelompok wanita lebih banyak. Tolong bicara. Gak usah khawatir. Salah benar saya luruskan. Kelompok wanita berdiri dong. Kan gak apa-apa kan? Ya. Untuk mekanismenya, itu keuntungannya. Mekanismenya bagaimana? Kok bisa? Kok bisa? Yang kelompok cowok. Kelompok cowok. Kelompok cowok. Kelompok cowok. Oke, kita dengarkan kelompok kedua. Iya, situ aja. Manfaat bakteri sendiri yaitu mengobati infeksi bakteri. Untuk mekanisme bakteriofage yang pertama siklus Leydig atau Leydig cycle. Iya. Lalu siklus Leydig ini yang pertama adsorpsi atau penempelan. iya. Yang kedua itu ada injeksi atau DNA atau RNA. Iya. Yang ketiga pengambilan. Yang ketiga perakitan. Iya. Yang keempat itu lisis atau litik. Iya. Dengar? Oke, silakan. Jawabannya benar. 1, 2 benar. Keuntungannya itu untuk, kalau kita sih bilangnya antibiotik. Jika antibiotik, iya, antibiotik itu untuk melemahkan. Jadi tubuh kita resisten, kebal. Mekanismenya ya membuat tubuh kita kebal. Artinya membuat tubuh kita tidak kena penyakit itu lagi. Sudah kenal ya? Oh, ini dulu pernah keserang. Jadi aku khawatir seperti itu tubuh kita. Mengerti? Oke, kembali lagi ke awal. Terima kasih. Kita masuk ke titik tadi kan, nah itu langkahnya. Yang pertama tadi absorpsi. Ya. Kalau gambarnya seperti ini, misalnya ini bakteri, misal, saya cepat kamu pelajarinya. Nah, absorpsi dia di sini. Artinya apa? Si
bakterioфаг menempel. Iya. Di sini dia bakterioфаг menempel. Menempel pada bagian yang spesifik. Ingat, ada protein pengenal. Masih kemarin, dia tahu mana yang mau dihinggapinya. Masih kan gambar kemarin? Ada sinyalnya. Nah, jadi sini misal ini dia menyerang atau si bakterioфаг, artinya di sini dia hanya bisa menyerang si bakteri. Nah, misal di sini dia mengenal, oh itu tumbuhan, aku bisa menyerang dia. Dia hanya bisa menyerang tumbuhan karena dia merasa sesuai. Dia nggak bisa menyerang hewan karena nggak sesuai. Oke, jadi sini ada pengenal. Oh, dia bisa kuserangnya. Jadi dia nggak bisa menyerang dua tempat. Misal, dia menyerang bakteri, menyerang hewan, nggak bisa. Dia hanya pilih satu. Apakah si bakteri serangnya, apakah si hewan, apakah si tumbuhan. Tidak bisa keduanya. Ingat, dia memiliki pengenal. Oke. Lalu ada yang namanya kedua, penetrasi. Kalau di buku namanya injeksi. Kalau di buku. Bagaimana gambarnya? Ini misal, ini dia sel. Nah, tadi di sini si virusnya. Lihat, di sini akan dilubangi. Si virus akan melubangi. Artinya, si virus akan mengeluarkan si lisozyme. Ingat, dia mengeluarkan si lisozyme. Itu yang kedua. Yang di pertama, dia hanya menempel di tempat yang mau diserangnya. Yang kedua, dia melubanginya. Supaya apa? Supaya materi genetik mereka keluar. Oke. Yang ketiga, sintesis. Nah, artinya di sini dia mengambil alih si DNA atau si RNA. Jadi sudah di sini sudah masuk. Misal di sini ada si materi genetik awal. Nah, lalu masuklah si virus. Ini semua diambilnya. Lalu nanti setelah diambil, akan terbentuk komponen. Artinya apa? Misalnya di kepala, ini si leher, ini si kaki, si kepala, si leher. Ini komponennya. Ingat, setelah dia memperbanyak, mengambil alih, lalu dia membentuk si komponen. Masuk dia keempat. Apa keempat tadi? Perakitan. Iya, perakitan. Perakitan di sini, misal tadi ini si selnya. Si kepala nanti bergabung dengan si leher, bergabung. Jadi semuanya ini akan bergabung.
Poin kelima apa? Krisis. Karena sudah banyak, mereka sudah penuh. Iya, mereka cari tempat lain. Artinya apa? Nanti di sini akan dibolongi. Di sini akan dibolongi. Nah, ini mereka akan bolong nih. Dia keluar. Jadi kalau dia menyerang jantung kamu atau usus kamu rusak sayang. Udah bolong. Mereka keluar. Mereka cari tempat lain lagi. Ini keluar. Dia mencari sana, ini mencari sana. Mencari tempat baru mereka semuanya. Bayangkan, kalau mereka berpencar, berarti bisa aja mereka membentuk 4 wilayah, 10 wilayah. Tergantung, ingat, kalau sini berjuta-juta, berarti jaringan kamu sudah banyak diserang. Karena apa? Sel kamu, ingat, dirusakinnya dulu. Ini rusak. Seperti itu. Dia mencari tempat baru lagi. Mengerti? Ada pertanyaan? Jika seperti ini gampang? Jika saya gambar seperti ini gampang? Gampang? Ada yang bertanya? Kita masuk ke cek konsep 1. Coba jawab dulu. Cek konsep 1. Langsung dijawab ya. Karena nggak boleh dikirim-kirim kan. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Aisyah. Oke, Aisyah. Selin. Oke. Felicia. Airi. Oke. Yudi. Seven. Rahma. Samuel. Sofia. Iya. Fiona.
Ini udah boleh. Oh, oh iya, aku hampir lupa. Hati-hati, HP orang.